Senin, tanggal 14 Januari tahun 2002. Bandara Internasional, Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pesawat ini baru saja tiba di Pekanbaru, sesuai jadwal setelah melakukan penerbangan dari Jakarta. Kemudian pesawat ini dipersiapkan untuk melanjutkan penerbangan domestik, dari Pekanbaru menuju Bandara Hang Nadiem, Batam, Indonesia dengan nomor penerbangan 386. Pada saat ini, Lion Air masih berumur kurang lebih 3 tahun. Lion Air mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2000, dengan nama PT Lion Mentari Airlines. Pada saat awal didirikan, Lion Air hanya memiliki 2 pesawat sewaan, yaitu 2 Boeing 737-200, dengan rute pertama mereka adalah Jakarta ke Pontianak, Kalimantan. 9 tahun sejak penerbangan perdana Lion Air, pada tahun 2009, Lion Air mendatangkan pesawat jumbo jet, Boeing 747-400, pesawat bekas yang dibeli dari Oasis Hong Kong Airlines. Dengan pesawat ini, Lion Air membuka rute internasional perdana mereka, yaitu Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi, menggunakan 2 pesawat Boeing 747 selama 5 kali dalam seminggu. Kita kembali ke Lion Flight 386. Penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 96 orang, dan ada 7 orang kru di dalamnya, maka totalnya ada 103 orang di dalam pesawat ini. Pada pukul 10:05 pagi waktu setempat, First Officer meminta izin start, izin diterima. Setelah itu Lion JT386 mendapat informasi cuaca cukup cerah dan angin tenang. Setelah start selesai, pesawat taksi menuju landasan pacu 18. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah Boeing 737-200, yang sudah cukup berumur. Pesawat ini dibuat pada tahun 1969. Pesawat ini sudah berusia 33 tahun pada saat itu. Sebelumnya Boeing 737 ini sudah dioperasikan oleh 8 maskapai, dibeli baru oleh maskapai Frontier Airlines, lalu dijual ke Continental Airlines pada tahun 1986. Pada tahun 1993, Lau Aviation sempat mengoperasikan pesawat ini, kemudian ada Pacific Transair pada tahun 1996, Nordic European pada tahun 1997, Red Sea Air tahun 1997, ACL tahun 1998, Nations Air tahun 1998. Lion Air menjadi maskapai terakhir yang mengoperasikan pesawat ini. Lion Air mendatangkan Boeing 737 ini pada tahun 2001. Tercatat pesawat ini telah terbang selama 68.133 jam, dan sudah 66.998 kali melakukan penerbangan. Boeing 737 ini ditenagai 2 mesin dari Pratt & Whitney. Sebelum penerbangan ini dilakukan, pesawat ini terbang dari Jakarta. Penerbangan berjalan normal, tidak ada tanda kerusakan pada pesawat. Di ruang kokpit ada seorang kapten yang sangat berpengalaman, berusia 47 tahun, memiliki jam terbang sebanyak 17.266 jam, termasuk 275 jam di pesawat Boeing 737. Di sebelahnya ada kopilot First Officer, yang bernama Zayar Lizain, berusia 29 tahun, telah memiliki 3.700 total jam terbang, termasuk 2.500 jam di pesawat Boeing 737-200. Pukul 10:08, Flight 386, sudah hampir mendekati runway 18. Sebelum Lion JT386 take off, ada Mandala Airlines Flight 71 yang melakukan take off terlebih dahulu di runway 18. Pilot di pesawat Mandala ini sempat melakukan percakapan melalui radio dengan pilot Lion JT386. Kru pesawat telah mengatur speed bug V1, VR, V2, dan V2+15 sesuai dengan lembar muatan di pesawat. Pada pukul 10:14 Flight 386, sudah diizinkan memasuki runway. Pilot memiliki waktu beberapa menit untuk memeriksa kembali persiapan take-off yang dibutuhkan selama pesawat masih melaju menuju landasan. Pilot mengurangi tenaga lepas landas dengan asumsi suhu 35 derajat Celcius, sementara suhu aktual 27 derajat Celcius. Sebelumnya pilot sudah melakukan checklist, namun nyatanya konfigurasi take-off pada pesawat ini masih belum sempurna. Flaps dan slats di sayap pesawat masih di dalam posisi tertarik, pilot tidak menyadari hal ini. Dengan konfigurasi yang salah, take-off pesawat akan sangat berbahaya. Pada penerbangan kali ini, First Officer yang bertugas sebagai pilot flying, Kapten sebagai pilot monitoring.
Tower, JT386 diizinkan lepas landas, belok kiri, dan kontak approach, di frekuensi 120.80. Setelah mendapat izin dari Tower, Flight 386 mulai melakukan take-off di Bandara Sultan Syarif, menuju Batam. Flight 386 mulai melakukan take-off dengan speed take-off yang sudah diatur sebelumnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kapten, 80 knot. First officer, cek. Speed pesawat mulai mendekati speed yang dibutuhkan untuk rotate, setelah itu panggilan V1 akan terdengar di kokpit. V1. Kapten, V1, rotate. First officer mulai menarik kontrol kolom, hidung pesawat segera naik. Hidung pesawat sudah mengarah ke atas, namun pilot merasakan roda pesawat masih berjalan di landasan. Alarm stick shaker berbunyi di ruang kokpit. Kapten, lanjutkan. Kapten memutuskan tetap melanjutkan take-off. Kopilot sudah berusaha sekuat mungkin menarik kontrol kolom yang berada di depannya agar pesawat segera mengudara. Namun roda pesawat masih menyentuh aspal di landasan. Kapten kemudian menambah daya dan kecepatan meningkat menjadi V2 plus 15, sekitar 158 knots tetapi pesawat tetap tidak mengudara. Pesawat hampir mencapai ujung landasan. Di momen kritis, Kapten mengatakan stop, pilot segera menurunkan daya dan mengaktifkan thrust reverse. Hidung pesawat mulai turun dengan keras, menyebabkan dua troli yang berada di dapur pesawat bergerak ke depan, pendorong balik pada kedua mesin berhasil diaktifkan, pilot juga mengaktifkan rem. Namun pilot gagal memberhentikan pesawat dengan aman, kecepatan pesawat sudah terlalu cepat, dan sudah sangat dekat dengan ujung landasan. Pesawat menabrak beberapa pohon dan berhenti sekitar 275 meter dari ujung landasan. Insiden ini merupakan insiden pertama bagi maskapai Lion Air. Seluruh penumpang dan kru di pesawat berhasil selamat. Dari hasil investigasi menyimpulkan, tidak ada indikasi bahwa kegagalan sistem flap atau asimetri flap berkontribusi pada kegagalan flap untuk mencapai konfigurasi lepas landas. Penyebab paling mungkin dari kegagalan tersebut adalah pelaksanaan daftar periksa lepas landas yang tidak tepat. Kegagalan petugas pemeliharaan untuk mengidentifikasi masalah sebenarnya pada alarm peringatan suara, menyebabkan CB terbuka selama kecelakaan dan oleh karena itu merupakan faktor penyebab kecelakaan.